Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Mas Haji. Perkenalkan saya Julian dari kelas LA66 akan mempresentasikan proposal bisnis kami yaitu ekspansi Blue by BCA ke Malaysia. Jadi di presentasi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan latar belakang ide bisnis kami, analisis strategi global kami, dan juga eh, aspek dari CSR-nya hingga peluang dan tantangan ekspansi layanan digital banking Blue by BCA ke Malaysia. Di presentasi ini juga akan membahas bagaimana ekspansi tersebut dapat memberikan dampak sosial dan juga ekonomi yang berkelanjutan. Eh, Oke, ya, pertama-tama dari latar belakang dan juga ide bisnis yang kami buat, proposal ini tuh bertujuan untuk mengembangkan layanan Blue by BCA agar lebih mudah diakses oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia merupakan salah satu negara dengan jumlah diaspora Indonesia yang besar, terdiri dari pekerja migran, mahasiswa, para profesional Indonesia yang bekerja di sana. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap layanan keuangan gitu. Terutama lintas negara yang aman, cepat, dan juga terjangkau. Saat ini banyak diaspora Indonesia tuh eh, masih menghadapi beberapa masalah, misalkan dalam bentuk transaksi internasional seperti biaya transfer yang mahal, terus kurs yang kurang kompetitif, dan juga proses transfer yang lama dan rumit. Oleh karena itu, melalui Blue by BCA dapat hadir sebagai solusi melalui fitur multi currency wallet, transfer internasional digital, dan juga integrasi dengan rekening BCA langsung dan juga kris. Dengan begitu, pengguna juga dapat melakukan transaksi lintas negara secara lebih efisien dan praktis. Relevansinya apa sih? Dengan, jadi ide bisnis ini relevansinya masuk ke dalam tren global. Karena saat ini tren global menunjukkan bahwa bergerak menuju ke digital banking, borderless finance, dan juga fintech remittance. Nah, menurut data Bank Indonesia, transaksi digital banking Indonesia tuh mencapai lebih dari 5.340 triliun pada April 2024, yang berarti tumbuh sekitar 19% secara tahunan, year on year. Selain itu, transaksi kris juga tumbuh sangat pesat ya, eh, dan jumlah penggunanya itu hampir mencapai 39 juta. Di sisi remitansi, Bank Mandiri mencatat peningkatan transaksi remitansi incoming sebesar 60% secara tahunan pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan transfer uang lintas negara itu terus meningkat, terutama dari pekerja migran dan juga diaspora Indonesia. Nah, kesuksesan perusahaan seperti Wise, Revolut, PayPal ini juga membuktikan bahwa model bisnis cross-border finance ini memiliki pasar yang besar dan berpotensi untuk berkembang lebih luas. Nah, untuk problem solution analysis dari kami menggunakan metode eh, untuk kami menggunakan metode problem solution analysis untuk menentukan relevansi dari bisnis ini. Nah, masalah yang biasa dihadapi apa sih oleh pengguna gitu kan? Yang pertama tuh ada biaya transfer internasional yang mahal, ada juga kurs penukaran mata uang yang tidak kompetitif, proses transfer lambat, dan juga tidak praktis. Nah, yang solusi yang kami tawarkan melalui Blue adalah biaya transfer yang lebih rendah melalui sistem foreign exchange yang efisien, competitive exchange rate, dan juga real-time digital transaction yang lebih cepat dan
praktis. Dengan solusi tersebut, Blue dapat memberikan pengalaman finansial yang lebih baik bagi diaspora Indonesia di Malaysia. Nah, aspek measurability dan technological feasibility ini kita juga memiliki indikator yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah pengguna potensial ya, diaspora Indonesia, terus ada volume transaksi internasional, nilai konversi valuta asing, jumlah aktif usersnya, penurunan biaya remitansinya berapa, tingkat kepuasan pelanggannya gimana, gitu kan. Nah, dari sisi kelayakan atau feasibility, ide ini dapat dijalankan karena teknologi kris, BVAS, dan mobile banking sudah tersedia. Model bisnis serupa ya telah terbukti juga dari Wise, PayPal, dan juga Revolut. Revolut juga lumayan terkenal di Malaysia kan. Dan yang terakhir, BCA juga memiliki infrastruktur digital dan reputasi yang sangat kuat. Nah, dan Five Forces teorinya untuk threat of new entrants itu medium karena masuknya pemain baru cukup sulit di industri ini karena membutuhkan infrastruktur perbankan yang eh, nah untuk selanjutnya kami menggunakan Porter's Five Forces Theory untuk menganalisis tingkat kompetitif industri ini. Threat of new entrants-nya medium. Kenapa? Karena masuknya pemain baru cukup sulit. Karena industri ini membutuhkan infrastruktur perbankan, sistem pembayaran, dan juga kepercayaan konsumen. Nah, reputasi BCA menjadi keunggulan utama dibandingkan startup baru. Untuk bargaining power of supplier saya itu medium to high. Kenapa? Supplier utama seperti Visa, Mastercard, koresponden bank, dan juga payment gateway yang lain memiliki daya tawar yang cukup tinggi. Karena layanan mereka itu sangat penting dalam transaksi internasional. Bargaining of bau- Bargaining power of buyer saya high. Kenapa? Konsumen memiliki banyak pilihan, ya kan? Tadi seperti melalui Wise, Touch and Go e-wallet, BigPay, PayPal, Revolut. Nah, switching cost ini rendah yang mengakibatkan pengguna mudah berpindah platform. Begitu pula di trade of substitusinya yang tinggi. Nah, produk substitusi seperti remitansi tradisional atau cryptocurrency dan dan mobile wallet lokal juga banyak sehingga persaingan menjadi ketat. Untuk industri referee-nya very high, ya, tadi Wise, Revolut, dan lain-lain, terutama ya, di persaingan industri fintech dan digital banking di Malaysia itu sangat tinggi karena adopsi cashless payment yang sudah besar dan banyaknya pemain lokal maupun global. Nah, namun belum memiliki keunggulan yang niche, yaitu berfokus kepada diaspora Indonesia. Untuk analisis diamond teorinya, kami juga menggunakan diamond teorinya Porter untuk melihat daya saing Malaysia sebagai negara tujuan ekspansi. Nah, untuk dari faktor conditionsnya, Malaysia tuh udah punya infrastruktur internet yang baik, tingkat adopsi digital banking yang baik, ekosistem cashless yang berkembang, dan juga penetrasi smartphone yang tinggi. Untuk demand conditionsnya, tingginya jumlah pekerja migran, mahasiswa, dan profesional Indonesia menciptakan demand yang kuat terhadap layanan cross-border banking. Untuk related and supporting industries, Malaysia juga memiliki ekosistem fintech, payment gateway, dan telekomunikasi yang sudah matang sehingga mempermudah integrasi layanan Blue. Untuk strategi, struktur, dan rivalry-nya, persaingannya juga bisa dibilang cukup kompetitif. Justru hal ini tuh mendorong inovasi layanan gitu loh, yang lebih efisien dan customer oriented. Nah, Blue dapat memanfaatkan reputasi BCA dan integrasi dengan ekosistem Indonesia sebagai competitive advantage-nya. Government role pemerintah Malaysia ini juga mendukung ya perkembangan fintech dan juga digital banking, meskipun regulasi sektor keuangan
tetap ketat, sehingga kepatuhan menjadi faktor yang penting. Nah, untuk value chain ini, apa sih hubungan antar Indonesia sebagai home country dan Malaysia sebagai host country? Nah, ini didukung oleh tingginya aktivitas finansial diaspora Indonesia. Untuk primary activities-nya, ada pengumpulan data transaksi dan integrasi dengan payment gateway internasional. Lalu ada pengelolaan aplikasi, pemrosesan transaksi internasional, konversi mata uang, dan juga sistem keamanan. Lalu outbound logistiknya adalah distribusi layanan melalui aplikasi Blue dan integrasi dengan rekening BCA langsung, serta KRIS. Lalu selanjutnya ada untuk marketing and sales-nya, kampanye kepada diaspora Indonesia terutama kerjasama dengan Universitas Komunitas Indonesia di Malaysia, ini bisa juga. Lalu yang terakhir adalah servisnya gimana. Nah, customer support bilingual, bantuan transaksi internasional, dan juga edukasi literasi keuangan akan kami lakukan. Nah, untuk support activities, ada infrastruktur digital BCA, ada compliance dan legal management tentunya, dan juga ada pengembangan teknologi seperti multi-currency wallet dan AI financial assistant. Nah, ini kerjasama juga dengan payment network dan cloud provider. Nah, aspek CSR-nya nih, tujuan utama proposal kami adalah untuk mempermudah akses layanan Blue bagi WNI di luar negeri, menyediakan transfer internasional dan penukaran mata uang dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan inklusi keuangan bagi diaspora Indonesia, dan mendukung layanan keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Ya, selain profit ya, proposal ini juga menekankan aspek CSR yang melalui tiga pilar utama yaitu inklusi finansial, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Ini penting banget karena mengurangi biaya remitansi sehingga dana yang diterima keluarga di Indonesia itu menjadi lebih besar dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat lokal juga kan. Ya bagian yang tadi ESG CSR. Nah, eh, concern pemerintah dan tantangannya itu ada apa aja sih? Nah, jadi dalam proses integrasi regional ini, pemerintah memiliki beberapa concern ya, utama gitu. Terutama inklusi keuangan ini yang belum terjangkau layanan perbankan, perlindungan data dan keamanan digital, pencegahan fraud dan pencucian uang lintas negara, kesenjangan digital dan literasi teknologi itu pasti, dampak terhadap tenaga kerja akibat digitalisasi perbankan ini juga. Nah, oleh karena itu, belum perlu memastikan adanya program reskilling, penciptaan digital jobs, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, bisnis diplomasinya itu gimana sih? Nah, CSR ini menjadi alat untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah, regulator, dan masyarakat Malaysia. Nah, Blue tidak hanya hadir sebagai layanan digital banking, tetapi juga sebagai fintech Indonesia yang mendukung inklusi keuangan, literasi digital, dan juga kemudahan transaksi bagi diaspora Indonesia. Jadi secara kesimpulan ya, sebagai penutup, ekspansi Blue by BCA ke Malaysia ini merupakan langkah yang menurut kami strategis karena Malaysia memiliki populasi diaspora Indonesia yang besar. Tingkat adopsi digital finance juga tinggi dan juga kebutuhan remitansi lintas negara yang sangat kuat. Nah, meskipun persaingan di industri cukup ketat ya, dilihat dari five forces dan diamond theory yang setelah kami paparkan, eh, masih ada key selling point-nya dari Blue by BCA, yaitu melalui reputasi dan kepercayaan terhadap BCA, terutama fokus pada niche market diaspora Indonesia, integrasi dengan sistem pembayaran Indonesia seperti KRIS, dan juga pendekatan CSR yang berbasis financial inclusion. Nah, dengan kombinasi inovasi teknologi, strategi global, dan juga tanggung jawab sosial,
Blue by BCA berpotensi menjadi pemain penting dalam layanan cross-border digital banking di kawasan ASEAN. Sekian presentasi dari saya ya. Terima kasih Mas Haji atas perhatiannya dan kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.